Ledakan media sosial yang makin tak terbendung, arus informasi kini berjalan tanpa sekat. Siapa saja bisa menjadi sumber berita, namun di saat yang sama disinformasi dan opini tanpa verifikasi juga semakin mudah menyebar. Disinilah posisi media arus utama dipertanyakan. Apakah masih menjadi rujukan utama publik atau justru tergerus oleh cepatnya viralitas di media sosial? Digital dan Social Media Department Head Mediverse yaitu Dania Iriani bersama dengan senior analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid akan mengulasnya untuk Anda. Kalau kita semacam intel gitu ya. Halo pemirsa, selamat datang di BTV Arah Baru Informasi. Hari ini kita akan membedah tantangan terbesar media arus utama. Di tengah gempuran algoritma dan ledakan media sosial, di mana sih sebetulnya televisi posisinya? Dan saat ini telah hadir bersama kita Mas Nova dari Drone Emprit. Selamat datang Mas Nova. Selamat siang Dania. Selamat datang. Oke Mas Nova, hari ini kita akan membahas tentang kolaborasi antara media sosial dan juga media informasi utama. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kolaborasi tentunya antara media sosial dan media informasi utama. Dari survei Diginex yang bekerja sama dengan Ivosite pada 2025 menyebutkan bahwa 31% Gen Z itu menghabiskan 4 sampai 6 jam per hari bermain pada media sosial, betul. Nah, pada saat ini penggunaan sosial media kan sangat mendominasi dalam arti dari data tersebut gitu ya. Nah, meski demikian di sisi lain media mainstream juga seperti TV itu juga masih memiliki penonton yang setia. Dari kacamata Mas Nova dari Drone Emprit sendiri, bagaimana idealnya bentuk kolaborasi antara media sosial dan juga media informasi seperti BTV pada saat ini? Oke. Yang pasti sih sekarang ini kan kita lihat ada pergeseran ya Mbak ya. Pergeseran cara publik mengkonsumsi informasi. Seperti tadi disampaikan, Gen Z, Gen Alpha, sebagian milenial memanfaatkan internet, memanfaatkan digital untuk mencari informasi, mengkonsumsi informasi. 6-8 jam untuk Gen Z, untuk Alpha lebih sedikit lagi, tapi untuk untuk Gen Z lebih sedikit lagi. Saya ulangi. 6 jam untuk Gen Z, lalu untuk milenial sekitar 4-5 jam, untuk Alpha lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, pergeseran dan kalau kita lihat juga itu mereka mengakses internet. Lalu yang diakses selain itu apa aja sih yang diakses di internet? Ternyata yang paling banyak diakses adalah informasi, terkait tentang informasi. Jadi kebutuhan mereka berinternet, berselancar di dunia maya, itu selain untuk terhubung juga adalah untuk mendapatkan informasi terkini. Disinilah peran media konvensional, media televisi, media online berperan sangat penting untuk Gen Z. Nah, kalau kita lihat Gen Z itu kan sebenarnya lebih banyak mengakses media sosial ya daripada media massa. Ketika mereka mencari informasi pun yang pertama kali diakses oleh Gen Z adalah media sosial. Peer group-nya itu yang pertama. Lalu dari peer group itu kadang mereka lemparkan ke sosial media. Bisa di TikTok, bisa di Instagram kayak gitu. Lalu setelah itu ketika mereka mulai agak kebingungan, kecuali beritanya informasi sudah cukup lengkap, mereka sudah selesai. Tapi kalau mereka kebingungan, Gen Z biasanya akan mengakses ke AI. Mereka bertanya kepada Grok, mereka bertanya kepada Gemini, mereka bertanya pada ChatGPT dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu baru mereka akan mengkonfirmasi, kalau tidak memuaskan, mengkonfirmasi ke media massa, media online. Awal mereka adalah kanal pertama yang mereka akses.
Kalau di media online juga masih belum mereka dapatkan jawaban yang memuaskan, terakhir mereka akan masuk ke media televisi. Jadi kalau dilihat dari rangkaian mereka memverifikasi informasi, televisi ada di strata paling puncak. Kalau udah di televisi, dianggap informasinya itu sudah valid. Kayak gitu. Nah, ini cara Gen Z, milenial akhir, Gen Z, dan Gen Alpha mengakses informasi. Sepertinya kok akan seperti itu ya, bukan sepertinya. Ini cara mereka mengakses informasi. Jadi, di mana peran media massa? Saya kira peran media massa, kalau melihat pada saat ini, memang menjadi penjaga terakhir tentang media. Informasi itu valid atau tidak, benar atau tidak, sesuai kenyataan atau tidak. Tapi selain itu, ini kan jadi pertanyaan juga, bagaimana media, apa mungkin sekarang media langsung diakses oleh Gen Z? Orang Gen Z nggak ngakses media massa loh sekarang ini. Mereka ngaksesnya YouTube, mereka ngaksesnya TikTok gitu-gitu. Jadi itu pertanyaannya ya. Video ya. Ya, konten-konten video. Jadi kalau dilihat sebenarnya singgungan antara televisi dengan konten UCG itu sama-sama kan video. Bedanya UCG biasanya lebih mampat saja. Mereka 10 detik, 15 detik, 30 detik, 60 detik. Kalau konten berita, mau nggak mau kan itu agak panjang. Kadang lebih dari 1-2 menit kayak gitu. Nah, saya kira kolaborasinya adalah bagaimana memindahkan informasi yang faktual, valid, terpercaya itu dari media televisi, media digital, media analog mungkin, yang bisa diakses dengan cepat oleh Gen Z di kanal-kanal yang mereka datangi setiap hari. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, terakhir Facebook. Baik. Berarti algoritma versus jurnalisme lah ya. Betul. Begitu. Baik. Nah, saat ini kan sudah sangat dimanjakan kan? Ya. Dengan informasi-informasi yang ada di sosial media atau di media sosial. Nah, menurut Mas Nova sendiri dari Drone Emprit, bagaimana peran media seperti di TV itu bisa beradaptasi tanpa harus kehilangan sisi dari jurnalismenya? Iya, menarik ini. Karena kalau kita ngeliat media sosial itu kan isinya opini, kadang-kadang di dalamnya ada hoax, disinformasi, misinformasi, DFK lah. Berbeda sekali dengan media televisi, media massa yang selain mereka punya kebutuhan, punya kewajiban untuk menyampaikan informasi, saya kira media massa juga ada kebutuhan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa. Nah, sisi itu saya kira yang perlu digali tuh dari media massa, perlu diperkuat ya dari media massa untuk bisa diakses oleh Gen Z, bisa diakses oleh pemirsa yang lebih muda di media sosial. Jadi media massa, jadi gini, kalau kita ingat pada periode buat 28 Agustus sampai September awal itu kan banyak sekali terjadi misinformasi, disinformasi di media sosial. Cepat sekali memang media sosial itu. Tetapi karena kecepatannya juga, kebutuhan untuk memverifikasi fakta, kebutuhan untuk mencari, memvalidasi informasi itu ada di peringkat berikutnya. Beda dengan media televisi. Mereka harus hadir, selain juga mereka harus memastikan itu berguna, ada fungsi edukasinya, itu ada fungsi informasinya, kayak gitu. Nah, celah ini yang tidak didapati di media sosial. Jadi, saya kira media massa bisa mengisi itu untuk media sosial, memberikan informasi yang lebih faktual, memberikan informasi yang lebih valid, memberikan informasi sekaligus edukasi. Kalau kita ingat, ada berbagai macam kerusuhan, Mbak. Kalau kita ingat juga pada periode itu ada banyak sekali hal-hal yang mencemaskan sebenarnya. Kalau kita serahkan arus informasi hanya kepada mob kayak gitu ya, pada gerombolan massa yang mengamplifikasi algoritma, mengamplifikasi kecemasan pada saat itu,
justru ini akan terus bergulir, kecemasan-kecemasan ini akan terus bergulir dan berbahaya kan untuk Indonesia. Tapi ketika itu dimasukkan ada etika, dimasukkan di situ ada fungsi edukasi, yang bagaimana sih pendapat Bapak, Ibu dan sebagainya tentang gerombolan massa yang datang ke tempat ini dan sebagainya, itu di situ bisa ada diskusi dan seterusnya. Ini bisa memberikan narasi yang lebih berimbang bagi publik yang hanya mengakses media sosial saja. Kayak gitu. Berarti etika jurnalismenya tetap harus dikedepankan. Tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Ya, selain juga pendidikan kepada pemirsa juga harus terus diperkuat. Agar tidak termakan tadi informasi-informasi Betul. yang mungkin hoax gitu ya. Iya, Gitu. karena di dunia di media sosial DFK itu kencang Cepat sekali. cepat sekali Apalagi mereka menyebarnya. ada fitur repost yang ya sangat cepat. Iya. Karena banyak sekali kan Iya, akhirnya yang bisa dibilang terselip dengan fitur repost dan informasi yang Betul, sangat betul, cepat ini di media sosial. nah iya. Baik. Nah, ini sama nih sejalan dengan kebetulan dari B-Universe sendiri kemarin telah melakukan FGD bersama para mahasiswa yang bisa dibilang itu di Gen Z. Nah, dari hasil FGD itu salah satunya adalah memang mereka mendapatkan informasi di awal itu dari media sosial. Bahkan untuk beberapa konteks seperti ekonomi, itu mereka memang masih mencari walaupun ya tetap di media sosial di awalnya. Tadi yang seperti Mas Nova bilang gitu ya kan. Nah, kemudian bagaimana kepercayaan publik nih? Tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit sama Mas Nova, bagaimana kepercayaan publik saat ini pada si media mainstream saat ini. Karena kalau bisa dilihat publik tuh bisa dibilang lebih percaya mungkin dengan akun-akun yang bukan dari media mainstream Oke. gitu. Yang sebetulnya kalau di media mainstream yang tadi Mas Nova bilang tadi tetap ada etika jurnalistik yang tetap harus dikedepankan. Iya. Gitu. Gen Z itu ketika kita berbicara, ini jadinya kok Gen Z semua, katakanlah perilaku di media sosial, ketika mereka mendapatkan informasi, yang pertama kali mereka cek selain PR-nya, peer group-nya, peer group-nya, selain peer group-nya adalah KOL-nya, influencer yang mereka sukai gitu, influencer yang mereka ikuti. Nah, poin paling ini adalah titik yang paling penting, paling krusial kalau untuk Gen Z. Influencer ini akan memberikan informasi yang lebih dipercaya di awal sekali dibandingkan lain-lainnya. Jadi kalau kata influencer A, mereka kecenderungan akan ikut A. Tapi kalau ternyata influencer, mereka juga nggak 1-2 influencer aja Mbak. Jadi kalau satu pasti kan membandingkan dengan influencer yang lain. Kalau mereka mendapati influencer juga memberikan jawaban yang tidak sepakat gitu, jadi 1-2 influencer saling bertentangan, mereka akan beralih ke berikutnya, AI. Mereka bertanya kepada AI, mereka memverifikasi informasi kepada AI. Kalau itu juga mereka kadang-kadang lewati, kadang-kadang mereka nggak sepakat, mereka baru ke media massa ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana posisinya dengan media televisi, BTV? Saya kira tetap tuh sama dengan sebelumnya. Televisi adalah gerbang terakhir informasi yang akan diterima oleh publik di media sosial. Kalau sudah masuk televisi, karena itu sudah melewati berbagai macam hal, biasanya mereka tidak akan terlalu banyak berdiskusi lagi. Meskipun memang studi kami baru-baru ini melihat informasi yang diterima oleh Gen Z di televisi, itu nilainya nanti akan dikritisi lagi, dan akan dilihat di peer group sebagai informasi tandingan. Jadi ini nanti informasinya akan dikontestasi dengan informasi yang dibawa oleh AI, akan dikontestasi dengan informasi yang dibawa oleh key influencer, KOL dan influencer, dan informasi yang dibawa oleh lingkungan mereka sendiri, oleh peer group mereka sendiri. Ada kecenderungan seperti itu. Saya nggak tahu trennya apakah akan naik atau turun, karena ini kami baru saja melakukan penelitiannya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan seperti ini, maka perlu juga tuh televisi mengantisipasi
bagaimana ketika informasi yang disampaikan oleh televisi itu kemudian diperlakukan sama dengan informasi-informasi lainnya yang tidak melewati etik, kaidah-kaidah jurnalistik. Saya kira begitu. Artinya kalau di situ berarti tantangannya adalah edukasi lagi tuh. Media massa memiliki tahapan yang sangat panjang untuk menyampaikan informasi sehingga bisa dikatakan lebih valid dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira begitu, Mbak. Jadi tetap ya, media massa itu tetap dibutuhkan saat ini. Walaupun memang media sosial ini trennya lagi naik-naiknya, lagi naik terus justru Terus, malah. Malah media massa itu tadi justru yang paling akhir. Meskipun dia bukan ada di posisi yang diakses pertama kali, karena isu pasti kalau Gen Z, ya kita yang di dunia digital, di media sosial pasti dapatnya informasi dari media sosial dulu. Tapi rujukan terakhir adalah media massa. Kalau media massa mengatakan A, B, kemungkinan besar media sosial akan mengatakan sebaliknya. Mengatakan hal yang sama. Kecuali KOL satu suara dan menyatakan hal yang berbeda dengan yang disampaikan media massa. Itu nanti akan ada perbedaan tuh. Baik, Mas Nova terima kasih dari Don Emprit atas wawasannya untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini. Pemirsa jangan lewatkan informasi terkini dan terverifikasi dengan mengikuti seluruh kanal media sosial kami di TikTok dan X dan Instagram tentunya di BTV ID Official. Serta pastikan Anda menekan tombol subscribe di YouTube BTV Indonesia. Saya Dania, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.